Karma yang akan terjadi untuk orang yang membenci kamu tanpa sebab. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading karma yang akan terjadi untuk orang yang membenci kamu tanpa sebab. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan yang kemarin kita bahas. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Di hadapan teman-teman sudah ada satu kartu tarot yang akan kita jadikan sebagai media general reading karma untuk orang yang membenci kamu tanpa sebab. Nah, seperti apa yang ada? Situasinya memang ada beberapa orang yang membenci kamu, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah merusak kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Harus selalu diakui, kamu pun juga saat ini kan proses kehidupan kamu kan sedang menuju kepada kebahagiaan demi kebahagiaan yang kamu rasakan. Sehingga posisi yang terjadi, posisi yang kamu rasakan, memang kamu juga dalam kondisi yang menyadari kehidupan kamu dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu itu jauh lebih baik, itu jauh lebih sempurna. Sehingga apa, ini juga memunculkan adanya rasa iri dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi ya upayakan pada posisi yang ada, kamu juga harus tetap kuat gitu loh. Walaupun yang banyak orang yang menjatuhkan kamu, banyak orang yang menjegal kamu, tapi ya diupayakan tetap bersyukur. Kamu dalam satu fase dan juga dalam satu keadaan yang wajib untuk mensyukuri. Kenapa? Segala sesuatunya, segala perkara-perkara yang terjadi sudah mulai mampu, sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin, dan bahkan di sini kamu juga sudah mulai mendapatkan adanya keseimbangan yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Ada masalah, iya memang ada masalah. Ada emosi, iya memang ada emosi. Masalah, emosi itu memang masih terjadi, tapi bersyukur kau masih bisa untuk menjaga keseimbangan-keseimbangan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, ketika ada orang yang nggak senang dengan kamu, yang mungkin kalau bisa dikatakan kenapa tanpa sebab dia membenci kamu, tanpa sebab dia menyakiti dan juga melukai kamu, karena dia tuh iri gitu loh dengan keseimbangan yang kamu terima, iri dengan keseimbangan yang kamu rasakan. Kenapa kok dengan proses yang sama, dengan awal yang sama, tapi hasilnya kok berbeda, kamu jauh di atas dia. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya rasa iri dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga posisinya kamu pun juga harus ekstra waspada, harus ekstra berhati-hati dengan tipikal-tipikal manusia yang seperti ini, supaya nanti ke depannya kamu pun juga tidak terlalu mengalami beberapa tekanan-tekanan yang kamu rasakan. Nah, sekarang posisi dia itu memang sangat-sangat iri. Kenapa? Kehidupan kamu terus membaik dan semakin membaik di beberapa waktu ke depan. Jadi ya kamu pun juga akan mampu untuk merasakan kebaikan-kebaikan yang terus terjadi. Nah, sekarang kita baru bicara soal karma bagi orang yang membenci kamu tanpa sebab. Karma yang pertama, dia merasakan adanya ketidaknyamanan yang akan dia rasakan dalam posisi kehidupannya. Memang dia pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Dia merasakan ada kemungkinan perkara-perkara yang terjadi, tapi ya diupayakan kamu di sini juga tidak usah terlalu peduli dengan kehidupan dia. Karena apa? Dia pun juga saat ini juga merasakan ada situasi yang benar-benar nggak nyaman gitu loh. Karena apa? Dia pun juga merasakan adanya masalah yang bertubi-tubi. Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah yang lainnya. Dan kalau dia sadar, sebenarnya itu merupakan karma dari apa yang dia lakukan. Tapi ya karena dia tidak menyadari, ya saya rasa ya sudah abaikan saja. Tapi yang jelas dia saat ini sedang tertekan dengan beberapa perkara, sedang tertekan dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang saat ini juga sedang terjadi di dalam kehidupan si dia ini. Dan kemudian dalam sisi yang lainnya, kamu pun juga di sini beruntung gitu loh, melihat orang yang membenci kamu tanpa sebab ini juga mengalami beberapa masalah-masalah yang tragis. Ada masalah finansial yang bermasalah, dia memiliki beberapa hutang, memiliki beberapa pinjaman dengan beberapa orang, tapi kreditnya tuh macet gitu loh. Dia tidak bisa untuk bayar hutang tersebut. Sehingga apa? Dia merasakan adanya permasalahan yang terjadi dengan beberapa orang karena adanya hutang piutang yang dia rasakan. Dan dia juga tidak merasakan adanya keharmonisan di dalam rumah tangganya. Artinya apa? Di dalam rumah tangganya, orang yang membenci kamu tanpa sebab, kalau kamu lihat ya, kita lihat ya secara kasat mata saja, secara normal saja, kau bisa melihat bagaimana
orang yang membenci kamu tanpa sebab ini juga sedang mengalami beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah di dalam rumah tangganya. Sehingga di dalam rumah tangganya ada beberapa masalah yang saya rasa juga bisa memicu terjadinya keretakan-keretakan yang terjadi di dalam rumah tangganya saat ini. Jadi ya saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk menyikapi semua dengan bijak ya. Jangan terlalu merasa jumawa bahwa ini adalah balasan untuk dia sudah mengecewakan kamu, sudah menyakiti kamu dan membenci kamu tanpa sebab. Tapi memang itu adalah kalkulasi perbuatan yang dia rasakan dan kamu pun juga diam saja. Gak usah terlalu ikut campur dan juga tidak perlu untuk membicarakan apapun yang terjadi pada dirinya saat ini. Karena yang terjadi saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang ada, lebih terfokus dengan apapun yang terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Terus memberikan yang terbaik dan juga terus memberikan yang positif yang ada di dalam diri kamu sebisa mungkin. Dan kemudian kamu di sini juga akan bagaimana mendengar kabar orang yang membenci kamu tanpa sebab itu pun juga mengalami beberapa situasi kesulitan dalam usaha dan juga pekerjaannya. Sehingga kalau bisa dikatakan apakah dia terkena karma ya sebenarnya itu adalah karma. Cuma di sini kamu juga jangan terlalu cepat menyimpulkan kalau itu adalah sebuah karma. Karena apa? Memang semuanya ada balasannya. Semua ada hal-hal yang bakal terjadi, tapi ya diupayakan juga kamu tetap dalam keadaan yang baik dan juga tetap berada dalam keadaan yang harus bisa untuk lebih memahami dan juga menyadari apapun yang terjadi itu emang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ya tidak perlu kamu merasa tinggi. Ini adalah balasan, ini adalah karma bagi orang yang sudah membenci kamu tanpa sebab. Nah, kemudian apakah dia akan terus membenci kamu tanpa sebab dalam kondisi saat ini sedang mendapatkan balasan? Memang posisinya dia akan terus seperti itu. Dia masih akan terus membenci kamu tanpa sebab sampai dengan waktu yang kita nggak tahu. Tapi ya sudah, biarkan saja, abaikan saja, nggak usah terlalu difikirkan dan juga tidak perlu untuk dipusingkan secara berlebihan. Yang terpenting kamu saat ini dalam kondisi yang baik dan juga dalam kondisi yang sudah mulai merasakan adanya beberapa hal yang positif yang terus terjadi di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh. Karena apa? Semakin kamu dibenci, kamu justru malah semakin menjadikan itu sebagai motivasi untuk memompa motivasi kamu untuk terus membuktikan kamu bisa melakukan dan juga bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang bakal terjadi dalam diri kamu juga. Dan inilah general reading karma untuk orang yang membenci kamu tanpa sebab. Sikapi semua dengan baik, sikapi semua dengan hal yang positif. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semua.